New normal life adalah era di mana kita dipaksa untuk hidup berdampingan dengan virus corona. Are you ready for this? Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan dan Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smita mengatakan bahwa new normal adalah perilaku aktivitas normal yang ditambah dengan perubahan tambahan berupa protokol kesehatan untuk mencegah penularan COVID-19. Di satu sisi ini adalah hal yang positif, terutama bagi mereka yang selama ini mengalami kerugian yang diakibatkan oleh wabah COVID-19 ini. Usaha yang kemudian bisa berjalan, seolah-olah kehidupan ada harapan, khususnya bagi mereka yang selama ini merasakan kelaparan. I know that feeling. Kita nggak bisa pungkiri bahwa konsep new normal life ini punya sisi yang positif. Tapi, setiap pilihan itu memiliki konsekuensi dan risikonya tersendiri. Berdasarkan rekomendasi dari WHO, apabila suatu wilayah atau negara ingin menerapkan new normal, setidaknya ada 6 rekomendasi atau langkah yang harus dipenuhi wilayah tersebut. Yang pertama, negara tersebut memiliki bukti bahwa wabah COVID-19 itu sudah benar-benar terkendali. Yang kedua, sistem kesehatan yang ada, mulai dari rumah sakit dan fasilitas kesehatan memadai untuk melakukan proses identifikasi, isolasi, pengujian, pelacakan kontak, hingga isolasi untuk pasien-pasien positif COVID-19. Yang ketiga, resiko penularan wabah COVID-19 bisa ditekan terutama pada populasi-populasi yang rentan seperti orang usia lanjut dan juga fasilitas kesehatan mental ataupun pemukiman padat penduduk. Yang keempat, untuk penerapan new normal di lingkungan kerja mesti memperhatikan protokol kesehatan seperti physical distancing, menggunakan masker dan juga cuci tangan. Yang kelima, risiko terhadap penularan virus dari suatu wilayah luar bisa dikendalikan. Yang keenam, masyarakat harus diberikan peluang untuk bisa berpendapat, beropini, dan terlibat dalam new normal. Bila kita membandingkan rekomendasi WHO dengan fakta-fakta di lapangan, agaknya konsep new normal ini bagi saya rada mengerikan. Kenapa? Kita bisa lihat pertama, kurva pasien positif COVID-19 di Indonesia. Apakah ini menunjukkan bahwa COVID-19 itu sudah terkendali? Padahal oleh pejabat negara sudah dianggap sebagai istri sendiri. Tapi ternyata pasien positif COVID-19 masih juga meninggi. Yang kedua, fasilitas kesehatan di Indonesia tidak cukup memadai. Alasannya, WHO merekomendasikan perbandingan antara jumlah dokter dengan jumlah masyarakat itu adalah 1:2.500. Satu dokter menangani 2.500. Itu standar minimal yang ideal. Nah, sedangkan sebaran dokter di Indonesia itu belum merata, khususnya wilayah-wilayah timur di Indonesia itu sangat jauh dari standar yang direkomendasikan oleh WHO. Selanjutnya adalah fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Kita bisa melihat datanya seperti ini, bahwa ternyata Indonesia itu bila dibandingkan fasilitas kesehatannya dengan negara-negara yang lain masih jauh dan tidak cukup memadai. Yang selanjutnya, menurut Ketua Bappenas, tes masif di Indonesia masih terkategori rendah. Indonesia baru mencapai 743 per 1 juta. Bila dibandingkan dengan Malaysia misalkan yang sudah 14.304. Filipina yang wilayahnya jauh lebih kecil daripada Indonesia sudah mencapai 2.238. Bisa dibayangkan bagaimana perbandingannya, kawan. Apakah dengan keberadaan protokol kesehatan kita bisa yakin terhadap kepatuhan masyarakat untuk melakukan physical distancing, cuci tangan, dan juga menggunakan masker? Logikanya begini, kemarin-kemarin saja ketika ada PSBB yang itu notabene jauh lebih ketat dibandingkan dengan new normal, tapi ternyata banyak juga yang masih melanggar. Banyak yang tidak pakai masker, yang tidak melakukan physical distancing, yang kemarin juga faktanya kumpul-kumpul di McD Sarinah dan seterusnya. Nah, dengan adanya aturan yang setegas itu saja, ternyata masyarakat juga tidak melaksanakan imbauan yang ada. Bagaimana dengan keberadaan new normal nantinya? So, what must we do? Mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan beragam kondisi yang akan terjadi. Makanya yang pertama, teman-teman sekalian, stay at home. Kenapa? Karena itu masih sangat worth it meskipun dengan new normal life.
tetap di rumah itu sangat membantu pencegahan dari penularan virus COVID-19 itu sendiri. Sehingga apa, kalau nggak urgent-urgent banget, ya nggak usah keluar rumah dulu deh, please. Yang kedua, tetap ikuti protokol kesehatan yang ada. Tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Yang ketiga, tetap berpendapat, bersuara, dan beropini, mengkritik kebijakan-kebijakan yang dianggap itu merugikan masyarakat. Gitu. Tetap mengedukasi kanan dan kirinya kita agar masyarakat itu bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada. Dan tetap banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga wabah COVID-19 ini bisa berakhir. Dan yang selanjutnya, kita berharap bahwa para pengambil kebijakan itu bisa objektif dalam mengambil sebuah langkah, bukan hanya memperhatikan bisikan para kapitalis yang ada, tetapi juga melihat fakta-fakta di lapangan. Apakah kita sungguh sudah sangat siap dengan kehidupan new normal atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.